Hai guys, jumpa lagi di Pecandu Film. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview film horor psikopat yang berjudul The Hills Run Red yang dirilis pada tahun 2009. Tapi sebelumnya, aku mau ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe dan yang selalu menonton channel ini. Semoga kalian diberikan kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Oke, daripada penasaran, langsung saja ke alur filmnya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah tulisan yang menjelaskan pada tahun 1982 ada seorang sutradara yang bernama Wilson Concanon yang merilis sebuah film berjudul The Hills Run Red. Tapi karena film ini terlalu brutal dan sadis yang dikhawatirkan berdampak buruk bagi penontonnya, maka film tersebut dilarang tayang dimanapun di seluruh dunia. Bahkan tak ada satupun para pemain dan kru film yang dapat ditemui. Begitu juga dengan sang sutradara menghilang bersama filmnya yang tidak pernah ditemukan salinan filmnya hingga saat ini. Hal tersebut rupanya membuat seorang pecinta film psikopat yang bernama Taylor penasaran. Ia adalah seorang remaja pria yang juga mempunyai kekasih bernama Serena. Karena hobinya yang sering menonton film tersebut, Taylor pun kerap mengabaikan kekasihnya sehingga membuat hubungan mereka kurang harmonis. Suatu hari, Taylor menceritakan rasa penasarannya itu kepada temannya yang bernama Lalo. Ia mengajak temannya itu untuk mencari kebenaran film horor tersebut. Untuk memperkuat ajakannya, Taylor mengatakan bahwa mereka dapat menemui anak sutradara itu yang bernama Alexa, yang tentunya untuk menggali informasi. Diceritakan juga pada saat pembuatan film, Alexa selalu berada di lokasi tersebut, sehingga mengerti betul setiap adegan dari film yang dibuat ayahnya. Singkat cerita, Taylor berhasil mendapatkan nomor telepon Alexa dan menjemputnya di sebuah kafe. Alexa mengatakan karena penghasilannya yang pas-pasan, ia hanya mampu menyewa hotel murah untuk tempat tinggal. Alexa juga mengatakan bahwa mungkin saja filmnya masih ada di rumah ayahnya yang berada di tengah hutan yang belum dijamah sejak kematian ayahnya 10 tahun yang lalu. Setelah keduanya semakin akrab, mereka pun melanjutkan obrolan itu ke sesi mantap-mantap bersama. Di sisi lain, hal yang sama pun terjadi pada Serena, pacar Taylor yang juga lagi disayang-sayang sama Lalo karena kurang perhatian dari Taylor. Scene lalu diperlihatkan pada mereka yang sedang melakukan perekaman untuk mewawancarai Alexa tentang film tersebut. Setelah acara itu selesai, Serena dan Taylor terlihat bertengkar dan hal itu pun diketahui oleh Alexa dari kejauhan. Keesokan harinya, mereka berempat langsung melakukan perjalanan menuju ke lokasi yang dimaksud Alexa. Walaupun mereka tak bisa menggunakan peta sama sekali, mereka hanya mengandalkan Alexa sebagai penunjuk arah. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, mereka beristirahat sejenak di sebuah pom bensin, sekaligus bertanya-tanya kepada orang yang ada di situ dan merekamnya untuk film dokumenter. Ada seorang nenek terlihat mengenali wajah Alexa yang tak asing baginya. Ada juga seorang pekerja yang mereka tanyai dan pekerja tersebut mengatakan bahwa tak lama lagi mereka akan sampai di tempat yang akan dituju. Ketika kembali melanjutkan perjalanan, Alexa sedikit menceritakan tentang film tersebut, bahwa film itu tidak menggunakan skrip sama sekali agar menghasilkan emosi yang lebih natural. Setiap korban dan perilaku yang sadis pada waktu itu ternyata benar-benar terjadi apa adanya dan menggunakan manusia asli sebagai korban. Tentunya pemeran utama dari film tersebut adalah psikopat kejam yang bernama Babyface. Perjalanan pun terpaksa terhenti di tengah hutan karena akses jalan selanjutnya yang tak bisa dilewati mobil. Lalo yang terlihat lebih siap-siap udah berjaga-jaga dengan membawa senter, pistol, dan handphone jika mereka mendapatkan sinyal. Dilihat dari lokasinya, hutan tersebut memang masih sangat liar dan sepertinya jarang dijamah orang. Nyatanya, belum apa-apa, Serena pun dikejutkan dengan adanya tulang belulang yang berbau busuk. Dari penemuan ini, Taylor teringat bahwa di film tersebut terdapat satu adegan yang berlatar di sebuah pohon. Di situ Alexa merasa ketakutan dan menyuruh mereka untuk kembali ke mobil. Tapi di situ Lalo dan Serena menolak untuk kembali dengan alasan mereka sudah mendekati bukit yang dimaksud. Tak terasa mereka mendaki hingga senja pun tiba. Mereka lalu memutuskan untuk membangun tenda sambil bercerita tentang si Babyface. Alexa pun menjelaskan kalau Babyface adalah seorang yang memiliki wajah yang begitu buruk karena diguntingi oleh ayahnya sejak ia masih kecil.
Taylor pun menjadi teringat akan cerita bahwa Babyface sendiri ternyata memiliki rumah di tengah hutan yang berisikan daging manusia sebagai stok makanan. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan dugaan itu tanpa mendatangi lokasi tersebut secara langsung. Malam pun semakin larut. Sherina dan Lalo yang sudah tertidur hanya meninggalkan Taylor bersama Alexa dengan api unggun untuk menghangatkan badan. Namun tiba-tiba melalui kameranya, Taylor mendengar pijakan kaki dari balik semak-semak. Seketika ia pun langsung curiga sambil mencari tahu asal-muasal suara tersebut. Belum sempat melakukan perlindungan, Taylor malah dihajar oleh seseorang sampai pingsan. Beberapa menit kemudian ia pun terbangun bersama ketiga temannya dalam keadaan sudah disekap. Dan ternyata orang-orang tersebut adalah pekerja yang mereka temui di pom bensin tadi. Rupanya kedatangan mereka adalah untuk merampas barang berharga dan ingin memperkosa Alexa dan Sherina. Dan tanpa ragu-ragu, Alexa akan menjadi yang pertama untuk dieksekusi oleh mereka. Sialnya, satu-satunya pistol milik Lalo malah dirampas oleh pria tersebut. Namun yang mengejutkannya, salah satu dari mereka secara mendadak malah terkena kapak dan tewas di tempat itu. Dan ternyata datanglah si Babyface yang selama ini ditakuti oleh orang-orang yang ada di tempat tersebut. Babyface pun membunuh pria-pria itu dan menyisakan mereka berempat saja dengan Alexa yang dihampiri oleh Babyface. Melihat nyawa teman-temannya mulai terancam, Alexa sengaja melarikan diri untuk memancing psikopat tersebut. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Taylor, Sherina, dan Lalo untuk melarikan diri dari keadaan yang tak diharapkannya. Taylor memutuskan untuk tetap mencari Alexa karena merasa kasihan sebab ialah yang membawanya ke hutan tersebut. Sedangkan Lalo bersama Sherina disuruh kembali ke mobil untuk mencari pertolongan. Setelah berlari cukup lama mencari Alexa, Taylor tak sengaja menemukan satu-satunya rumah yang terlihat di lokasi ini. Secara diam-diam, Taylor berencana untuk masuk ke rumah tersebut, tapi ia melihat ada seseorang yang sedang duduk di kursi goyang. Karena takut orang tersebut bagian dari Babyface, ia lalu memutari rumah tersebut dan menyelinap masuk dari belakang. Di dalam rumah itu, Taylor menemukan banyak sekali gulungan roll film yang entah sudah berapa lama berada di sana. Saat berpindah ke ruangan lainnya, Taylor berhasil menemukan Alexa yang sudah disekap dan menyelamatkannya saat itu juga. Beruntungnya, di sisi lain, Sherina dan Lalo berhasil menelpon 911 karena mereka menemukan sinyal di titik tersebut. Tapi sayangnya untuk lokasinya sendiri, Sherina tidak tahu persis bukit ini berada di mana, sehingga petugas pun kesulitan untuk melacaknya. Karena suara Sherina yang begitu keras membuat Lalo merasa ada seseorang yang mendekatinya. Tanpa pikir panjang, di saat itu pun Lalo mengajak Sherina berlari sekencang-kencangnya. Akan tetapi, psikopat Babyface ternyata sudah ada di depan mereka dan menembaki Lalo. Kesempatan itu membuat Sherina berlari ke dalam hutan. Sherina berlari lagi tanpa arah dan meminta tolong pada orang yang duduk di kursi goyang di sebuah rumah yang mana Taylor dan Alexa juga berada di sana. Namun mengejutkannya, ternyata orang tersebut hanyalah seorang mayat yang sudah ditaruh di atas kursi. Beruntungnya, Taylor mengetahui keberadaan Sherina yang lagi panik. Namun parahnya lagi, si Babyface ternyata sudah ada di dalam rumah dan menyerang Taylor tanpa ampun. Sedangkan Alexa malah terus diliatin oleh si Babyface dan membiarkan Sherina untuk kabur. Sherina yang ketakutan setengah mati lalu bersembunyi di bawah mobil untuk menghindari Babyface. Dan ketika ada kesempatan untuk kabur, Sherina terpaksa bersembunyi di dalam gudang. Ternyata gudang itu merupakan tempat penyimpanan daging manusia. Banyak sekali mayat manusia yang digantung sambil diasapi. Si Babyface yang yakin Sherina masih berada di dalam gudang terus berusaha mencarinya sampai ketemu. Tapi karena gak menemukan apapun, ia lalu pergi dari gudang tersebut. Ternyata Sherina nekat bersembunyi di dalam wadah yang berisikan darah mayat-mayat tersebut. Bisa dibayangkan betapa jijainya tempat tersebut. Tapi untuk bertahan hidup, apapun pasti seseorang lakukan. Setelah itu, Sherina pun terlihat membersihkan badannya dan mengganti pakaiannya dengan pakaian bekas mayat yang ada di situ. Saat kondisi dirasa sudah aman, Sherina berniat keluar dari dalam gudang sambil mengendap-endap. Tapi sialnya, si Babyface ternyata sudah menunggu di atas genting untuk menangkapnya.
Di ruangan berbeda, Taylor pun terbangun di ruangan yang penuh dengan roll film dari awal tahun pembuatan. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan si sutradara Wilson Concanen karena ternyata orang itu masih sehat. Sehingga kabar yang beredar selama ini di masyarakat adalah sebuah hoaks yang sengaja dibuat olehnya. Entah untuk apa, Wilson juga menunjukkan siapa itu Babyface yang sebenarnya pada tahun 1980. Ternyata Babyface adalah sosok karakter buatan yang dimainkan oleh orang biasa. Tapi karena orang tersebut tak bisa berakting sesuai arahannya, Wilson pun membunuhnya pada saat itu. Jadilah ia menjadi pembunuh asli di setiap filmnya. Lebih mengejutkannya lagi, selama ini Alexa ternyata sengaja bekerja sama dengan ayahnya dengan membiarkan orang terus mencari informasi tentang Wilson, yang akhirnya Alexa bisa menggiring mereka ke rumah tersebut. Ternyata ia adalah anak dari hubungan terlarangnya bersama Alexa. Alexa yang saat itu masih berusia 13 tahun dihamili oleh ayahnya sendiri. Anaknya itu diberikan pola pikir untuk membunuh seseorang. Ia juga menyuruh anaknya untuk menggunting wajah dan menjahitnya ke sebuah topeng bayi sedari kecil. Oleh karena itu, Babyface lebih menyayangi Alexa yang juga adalah ibu kandungnya dan tak berani menyerangnya. Kembali ke Serena yang tadi ditangkap Babyface. Ternyata saat ini dia disekap dengan tangan dan kedua kaki yang sudah diikat. Babyface dengan sadisnya pun memperkosa Serena di dalam gudang. Berpindah ke Lalo yang ternyata masih hidup sedang disiksa oleh Alexa dan merekamnya dengan sebuah kamera. Penyiksaan tersebut dimulai dengan menjepit perut Lalo untuk mengeluarkan lemak di tubuhnya. Karena terlalu sadis, terjadilah perdebatan di antara Wilson dan Alexa. Wilson menginginkan cara pembunuhan yang sederhana hingga korbannya cepat tewas, sedangkan Alexa menginginkan cara yang lebih kejam secara perlahan-lahan. Namun tentu saja Wilson tak menyetujui dengan cara pembunuhan yang dilakukan Alexa. Lalu siapakah Babyface yang sedang menyerang Serena? Wilson lalu memanggil Babyface yang baru saja melampiaskan nafsunya kepada Serena untuk mengikuti arahannya menyiksa Lalo. Melihat Lalo akan segera disiksa kembali sambil direkam, Taylor lalu mengalihkan pembicaraan untuk mengulur waktu dengan menghina Wilson. Serena pun menguatkan diri untuk melepaskan ikatan di kaki dan tangannya. Ia lalu mencari senjata yang sekiranya bisa digunakan untuk melawan. Dan pada akhirnya ia juga harus melihat keadaan Lalo yang sedang mengalami penyiksaan hingga tewas. Perdebatan kembali terjadi antara Wilson dan Alexa yang selalu semena-mena dengan korbannya. Karena emosi terus-terusan diatur Wilson, di situ ia malah membuka penutup wajah dari si Babyface. Dan ternyata rupa Babyface benar-benar sangat menyeramkan. Tentu saja hal memalukan itu membuat Wilson semakin marah dan menembaknya. Peristiwa tersebut kemudian membuat Babyface meradang karena Wilson telah melukai ibu kandungnya. Ia pun menyerang Wilson dengan membabi buta. Taylor juga tak luput dari serangannya setelah menghabisi Wilson. Untungnya Serena berhasil mengendap-endap masuk dan menusuk Babyface hingga tewas. Saat mereka terpikir sudah akan selamat, itu semua salah. Karena ternyata Alexa masih hidup dan melukai mereka dengan sebuah sekop. Ketika kembali tersadar untuk kesekian kalinya, Taylor terbangun di sebuah ruangan yang mirip bioskop yang sengaja dibuat Alexa dan Wilson dengan mayat-mayat yang didudukan di situ sebagai penonton. Pada saat itu, Alexa pun membeberkan peristiwa yang sungguh mengerikan. Bahwa ternyata mayat-mayat yang ada di rumah itu adalah hasil akting terbaiknya selama ini. Ia biasa merayu para pemburu film ini untuk menonton, kendati ternyata mereka datang hanya untuk dibunuh dan ditonton. Yang lebih mengagetkan lagi, film ini ternyata dibuat dengan tak ada ujungnya, dengan adegan pembunuhan yang dibuat secara real tanpa skenario sama sekali. Setelah itu, Taylor ditinggalkan Alexa di ruangan itu sambil menonton film tersebut hingga mati dengan sendirinya. Beberapa bulan kemudian, adegan diperlihatkan dengan kondisi Serena yang masih hidup dan dalam keadaan disekap. Ternyata ia sedang mengandung anak dari Babyface hasil dari perkosaannya dulu. Hal itu pun menjadi kabar baik untuk Alexa yang menantikan kelahiran cucunya untuk mewarisi topeng Babyface kepada bayi tersebut. Serena pun tak bisa berbuat banyak, hanya terus meronta berteriak tanpa didengar orang lain.
dan film pun selesai. Oke guys, sekian video dari aku. Buat kalian yang suka, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Thank you.